kelihatan, Alvinnya ngumpet. Udah ini Sudah di lagi sebelah sana. ya. Halo Ko Alvin. Halo, Apa kabar? baik semua. Baik. Kita mulai dah ya. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih boleh ketemu dengan kawan-kawan kami di online, biar semuanya inti kami bisa bersatu di dalam Engkau ya Bapak, di mana kami selalu merasakan akan jamahan Engkau, biar semuanya ini Tuhan, kami ingat pada Engkau, semua ini anak kebaikan-Mu saja. Saat ini kami mendoakan Bella, acara kami, firman, dan kami sedikit mungkin sharing, biar semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, ini satu lagu kita berserah. Ya, kita udah tahu lagunya I Surrender All. Kita tahu kita selalu saat-saat begini memang sebaiknya kita berserah kepada Tuhan ya. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Beri kasih-Mu dan kuasa-Mu yang berkati anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Ya. Amin. Amin, amin. Amin. Oke, ada yang mau kasih kesaksian dulu atau apa? Kalau enggak kita langsung deh ya ke firman Tuhan ya. Ini hari saya terbeban membawakan disiplin rohani. Bulan lalu saya membicarakan dalam menghadapi krisis ini kita harus mendekat pada Tuhan. Nah, bagaimana salah satu cara kita bisa mendekat pada Tuhan, yaitu dengan kita melakukan disiplin rohani. Ya.
kita melihat banyak orang percaya yang rohaninya tuh naik turun gitu. Orang kan suka bilang lumrah, orang hidup selalu gitu. Tapi sebetulnya kita lihat Tuhan itu, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita itu nggak gitu. Kita buka sama-sama, yaitu coba kita buka di Ulangan 28 ayat 13. Ayat 13. Ulangan 28, 13. Nggak bisa ya. Ulangan. Deuteronomy 28. Ayat 13. Udah dapat semua? Ini belum. Loh, kok gitu? Ya bacain aja deh. Oke. Sekarang mana sih? Ini kok hilang lagi? Ulangan Enggak, berapa? soalnya kan 28. mesti dipegangin. Ini saya pegang Bible. Ini pakai HP saya. Apa kau? Wow, kok gagah banget udah Apa? si Oh, Irwan. Halo Irwan. Halo Irwan. Halo, Wan. Kok seger banget Irwan? oh iya, kok Irwan. Halo. Nah, kok nggak kelihatan? Halo Irwan. Irwan ini kayak perawan dilamar, mesa. Lantas ini oce-nya di mana nggak kelihatan, cuma suaranya. Oh ini. Ya, seger banget Irwan. Tapi seger Irwan, seger Iya. banget. Hah? Kayaknya lebih seger daripada waktu sebelum dioperasi. Biasa-biasa. Tidak istirahat di hospital kali. Karena disayang sama Oce. Iya, sekarang Biasanya jadi sayang sih. sekarang kadang-kadang apa mesti sakit dulu baru lebih disayang ya. Oke, kita mulai. Ini saya bilang waktu bulan lalu kita membicarakan bahwa dalam masa-masa krisis kita harus mendekat pada Tuhan, kan? Nah, salah satu cara kita mendekat pada Tuhan itu kita juga harus mempunyai disiplin rohani. Sekarang kita baca, kita lihat banyak orang-orang percaya yang hidupnya itu naik turun, jatuh bangun. Banyak yang bilang itu lumrah. Tapi sekarang kita lihat, Tuhan tuh rencana Tuhan pada kehidupan kita itu apa seperti itu atau tidak. Sekarang kita buka sama-sama di Ulangan 28 ayat 13. Ya. Saya baca sama-sama ya. Saya baca ya. Tuhan, ini yang sering orang baca, sebutin ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik. Ya, di sini dikatakan tetap naik dan bukan turun. Apabila, jadi ada syaratnya. Tuhan bilang kita akan tetap naik bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin. Yes. Jadi kita harus melakukan perintah Tuhan dengan setia. Nah, setia itu apa? Setia itu berarti kita tuh selalu konsisten. Nah, bagaimana kita bisa konsisten? Yaitu dengan kita tuh berdisiplin. Kalau enggak, kita enggak mungkin bisa konsisten. Itu disiplin itu memerlukan choice kita. Jadi enggak bisa kita, oh iya, apa itu, jadi kehendak kita. Kan kita dulu sering belajar bahwa bedanya orang dewasa sama anak-anak. Kalau anak-anak tuh lebih berdasarkan perasaan. Dan perasaan itu yang selalu naik turun. Suasana bagus, perasaan seneng. Suasana menjengkelkan, perasaan kesel. Jadi, tapi kalau kita bisa tetap konsisten, itu choice kita, kehendak kita, bahwa kita tetap mau melakukan kehendak Tuhan.
Nah, sekarang bagaimana kita dapat mendisiplin diri kita? Di sini saya hanya bahas 4. Yang pertama itu bergaul dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Kita bergaul. Di sini kita belajar. Halo Oce, dari mana kamu? Baru dandan? Enggak, habis masak, mau makan. Lupa, ini hari ada Zoom, lupa. Oh, saya juga udah sangka. Nah, Masak. yang pertama bergaul dengan firman Tuhan. Nah, kita mesti belajar. Firman Tuhan itu ada 2. Yang orang sering ngatain ya, yang orang sering bilang. Yang satu logos, yang kedua rema. Iya. Kalian kan tahu kan bedanya. Jadi logos itu yang sudah tertulis, firman Tuhan yang sudah tertulis, general. Tetap kita harus bergaul, kita baca firman. Tapi yang kita tuh bisa lebih mendekat pada Tuhan kalau kita itu firman itu jadi hidup untuk kita sendiri. Jadi ingat gak yang waktu itu saya khotbah D.L. Moody yang dia bilang dulu dia minta sama Tuhan supaya imannya bertumbuh. Bertahun-tahun dia doa, atau suatu hari dia baca firman Tuhan, padahal dia baca firman Tuhan kan sering banget. Tapi waktu itu Tuhan mencelikan matanya dia bahwa firman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi sering kita baca firman Tuhan, suka menjadi cuma kita baca, tapi sebagai general, tapi kadang-kadang itu firman berbicara kepada kita secara pribadi. Makanya dulu sering yang kita pernah belajar yang di Matius tentang waktu Petrus jalan di atas air, itu rema Tuhan kepada Petrus pribadi waktu bilang datanglah. Jadi dia jalan di atas air, nggak kepada semua orang atau kita sekarang mau jalan di atas air, kecuali kok Tuhan juga nyuruh kita. Tapi rema itu bicara pribadi. Nah, sekarang kita coba buka di Mazmur 130. Kalau mau lihat yang pakai kotak-kotaknya banyak mana ada yang Mazmur 130 nomor 130. ayat 5 dan 6. Siapa yang mau baca? Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Ke-6. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ya, di sini dibilang jiwaku mengharapkan, menanti-nantikan dan mengharapkan firman-Mu. Padahal Mazmur ini waktu itu Taurat sudah dituliskan. Jadi firman Tuhan itu sudah ditulis. Tapi di sini dia katakan dia menanti-nantikan, mengharapkan firman Tuhan. Berarti yang dia harapkan itu firman Tuhan yang spesial buat dia. Iya kan? Kalau dia cuma firman Tuhan yang logos, dia baca aja firman Tuhan. Kitab Taurat sudah ada. Jadi kalau logos itu firman Tuhan yang sudah tertulis, itu bagus, itu kan di 2 Timotius 3:16 untuk memperbaiki, untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Tetapi ada firman Tuhan yang rema, itu yang Tuhan sedang bicara dengan kita. Bukan firman Tuhan yang sudah ditulis untuk kita, tapi firman Tuhan yang spesial, yang sedang dia bicara sama kita. Untuk kita pribadi. Itu pertama, kita mesti tahu bedanya antara logos sama rema. Dan kita tahu Tuhan sampai sekarang pun tetap masih berbicara secara pribadi sama kita. Ya. Itu yang apa itu sebab kalau kita lihat di Matius 5 ayat 6.
Udah dapat? Siapa mau baca? Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi di sini janji Tuhan seperti yang tadi, orang yang menanti-nantikan, mengharapkan. Jadi kita kok lapar sama haus, pasti Tuhan akan puaskan kita. Dan yang satu lagi, ya banyak, tapi yang dulu saya terakhir di tempat rek yang saya bilang, yaitu 11 ayat 6. Oke, ini saya baca ada ya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, harus percaya bahwa Allah ada, dan ini yang saya mau tekankan. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ingat nggak? Itu ayat berapa? Ayat berapa tadi? 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Oh, Ibrani. Oke. Sorry. Ya, yang waktu di tempat rekan yang saya sampai ulang-ulang bilang kan tentang iman, bahwa iman itu percaya bahwa Allah ada dan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya kan? Jadi mestinya saudara sudah hafal itu. Oke. Sekarang itu yang bergaul dengan Tuhan, sekarang kita mesti tahu bedanya antara logos dan rema. Dan yang kedua itu, bahwa kita bergaul dengan firman Tuhan itu bukan kita cuma menerima firman Tuhan, nggak cuma mendengar firman Tuhan, tetapi di Joshua 1 ayat 8 itu yang kalian pasti sudah hafal semua, bahwa Tuhan bilang kita harus memperkatakan, kita harus merenungkan, dan kita harus melakukan, ya kan? Jadi yang penting, sebab dengan kita merenungkan baru kita bisa memperkatakan dan kita dapat melakukan. Jadi jangan berhenti cuma baca firman Tuhan. Sebab ada orang suka bilang, saya baca firman Tuhan tiap hari, tapi saya kok nggak, rasanya hidupnya tetap nggak maju dalam Tuhan. Ada orang yang baca firman Tuhan itu kayak orang lagi bayar utang. Kayak orang lagi, kayak itu kewajiban. Jadi, mesti nih baca firman Tuhan. Kalau nggak, takut Tuhan marah, takut Tuhan nggak mengasihi. Tapi Tuhan tuh udah mengasihi kita. Nggak bakal bisa lebih mengasihi kita. Sebab Tuhan mengasihi kita tuh udah full. Ibarat yang orang kan bilang, oh kepingin lebih dikasihi Tuhan. Oh, Tuhan itu sampai mau mati di kayu salib waktu kita berdosa, itu kan udah nggak bisa lebih lagi, udah benar-benar sempurna kasih Tuhan. Jadi Tuhan tuh kasihnya kepada kita udah sempurna, tapi kita tak mau membaca, merenungkan, melakukan, memperkatakan, itu sebab kita yang mau lebih dekat sama Tuhan. Ya, jadi di sini kita ngelihat bergaul dengan firman Tuhan itu, pertama kita mesti tahu antara logos dan rema bedanya, dan kita tidak hanya menerima, tapi kita memperkatakan, melakukan, dan merenungkan. Sekarang yang kedua itu kita harus mengadakan quality time di dalam kesendirian dengan Tuhan. Ya, sekarang kita buka Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, di sini dibilang kalau kita mau yang hubungan intim dengan Tuhan, biarlah kita tuh ngadain quality time dan menyendiri dengan Tuhan. Nah, dulu kan kalian semua kan pernah pacaran. Kan kalau pacaran tuh kita mau hubungan intim, kita kan maunya berdua, tempat sunyi, ibaratnya pegangan tangan juga udah cukup, nggak usah ngomong. Ya kan, orang kalau bilang tuh a picture worth 1,000 word, tapi kalau touching itu worth 10,000 word. Jadi kalau tempat publik tuh kita nggak bakal bisa intim.
bagus sih kita ke gereja, celebration sama-sama. Kita juga Tuhan bilang kita harus sembahyang setiap waktu, itu juga. Tapi kalau untuk mendapatkan keintiman dengan Tuhan, itu kita mesti ada waktu yang menyendiri, tertutup, di tempat tertutup. Ya, nggak hiruk pikuk orang rame-rame gitu ya. Apa itu kita ngelihat Yesus aja sendiri. Ini saya cuma bilang aja sebab waktunya di Markus 1 ayat 35 dibilang di situ pagi-pagi benar Yesus pergi untuk berdoa sama Tuhan. Tapi itu pagi-pagi. Tapi kok di Lukas 4 dikatakan waktu siang hari. Jadi kita itu jangan terlalu legalistik. Emang benar, pagi itu biasanya waktu kita paling segar. Itu benar. Tapi ada orang kan yang bilang, oh harus pagi, nggak boleh siang. Atau harus gimana. Kita juga menyendiri itu nggak usah kita bertapa di mana, nggak usah. Kita asal kita sendiri ngerasain hadirat Tuhan ya. Nah, itu kedua ya, kita adakan quality time. Yang ketiga, kita berdoa di dalam roh. Ya, sebabnya kesalahan orang, banyak orang itu berdoa kalau di gereja rame-rame, wah, ada yang seneng kayak orang-orang Pantekosta apalagi rame berbahasa roh. Bahasa roh oke, benar, tapi sebetulnya bahasa roh itu banyak untuk menguatkan diri sendiri. Makanya di Korintus 14, 1 Korintus 14, Paulus kan bilang, kalau dalam jemaat, kamu lebih banyak bernubuat daripada berbahasa roh. Dan roh dalam kita berbahasa roh, selain kita menguatkan diri kita sendiri, kita juga tahu di Roma 8:26, Roma 8:26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Oke, jadi kita ngelihat roh itu membantu kita, dan roh kita itu yang hubungan dengan Tuhannya tuh lebih erat ya, kan Tuhan roh. Jadi biarlah kita berdoa dalam roh. Dan yang keempat adalah dengan berpuasa. Nah, berpuasa emang kita suka lihat, maybe kita badannya udah, puasa itu nggak usah perlu kayak puasa Islam, mesti 1 harian atau gimana, 40 hari. Puasa itu bisa juga dengan puasa Daniel 10. Emang orang banyak sangka itu Katolik sering bilang kan, pantang. Tapi di Daniel 10, nanti saudara bisa baca sendiri, di Daniel 10, itu Daniel tidak makan makanan-makanan yang sedap. Jadi, atau kita juga bisa, oh ya kita mau pantang tuh, atau puasa nggak usah sampai seharian penuh, tapi dengan maksud bahwa itu kita lagi mau mendekat pada Tuhan ya. Puasa itu perlu untuk penyangkalan diri. Nah, penyangkalan diri itu kan syarat untuk mengikut Yesus kan. Syarat pertama, Yesus kan bilang kalau kamu mau mengikut aku, engkau harus menyangkal diri, engkau harus memikul salib dan mengikut aku. Nah, dan juga puasa itu membuat kita bisa lebih self control, kita bisa menguasai tubuh kita. Karena kita coba lihat ini di Amsal 25 ayat 28 saya, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi kalau kota temboknya udah roboh, musuh tuh gampang sekali nyerang. Jadi, dan kita tahu setan itu selalu mencari kesempatan untuk menyerang kita. Ya. Jadi kita ngelihat sekarang bahwa makanya kita perlu itu 4. Pertama, bergaul dengan firman Tuhan. Kedua, mengadakan quality time dengan Tuhan. Ketiga, kita berdoa dalam roh. Keempat, kita berpuasa. Nah, sekarang ada orang yang bilang, kok rasanya disiplin diri itu kayak legalistik ya, kayak apa itu kan kita sekarang hidup dalam kasih karunia. Nah, sebetulnya
kasih karunia dan disiplin itu mesti bergandengan. Ini yang contoh yang paling bagus itu kita lihat tentang mana roti yang Tuhan berikan. Coba kita buka di Keluaran 16. Oke, saya bakal jalan, tapi kalau habis ya sudah, bulan depan kita terusin. Ya. Oke, sekarang tentang mana ya. Kita coba buka di Keluaran 16. Keluaran 16 ya. Ya, saya ini kalian nanti baca aja mulai dari pokoknya di 16 ada semua. Nah, mana itu menunjukkan kasih karunia Tuhan. Tuhan itu orangnya mau disiplin mau enggak, Tuhan tetap mengirimkan mana. Kasih karunia Tuhan juga buat kita itu Tuhan sudah curahkan. Tetapi untuk kita dapat merasakan menikmati mana itu, tiap orang Israel mesti bangun pagi, mesti ngambilin itu mana. Nggak bakal mananya tuh masuk persis sebelahnya, udah di meja makannya dia. Jadi mereka mesti ngambil, dan ngambilnya itu mesti pagi, sebabnya kalau matahari udah panas, mananya cair, nggak ada mana lagi. Ya, jadi saya melihat bahwa mana itu kasih karunia Tuhan, tapi orang Israel mesti tetap bangun pagi ngambil mana, jangan sampai matahari panas, ya kan? Nah, selain itu juga kita melihat bahwa mesti disiplin, sebab ada orang kan yang berasa, oh dia ngambil aja ini hari yang banyak, supaya besok dia nggak usah ngambil lagi, ya kan? Tapi di sini di 20 dibilangnya ini ya, saya baca aja ya di 19. Musa berkata, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Ya, jadi saya melihat bahwa kasih karunia tanpa disiplin itu bikin orang jadi malas dan bisa jadi batu sandungan, jadi bisa busuk. Orang lihatnya nggak enak ya, ngelihat orang itu.